Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu dengan yang beranggotakan Nur Hovifah dengan NPM 20161, Lia Angelika Damayanti dengan NPM 20165, dan Muhammad Faris Akwari 20191. Di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama ada definisi dari sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum itu merupakan keseluruhan elemen dan aspek yang membentuk dan menggerakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam varian sistem hukum dunia terdapat dua. Yang pertama ada Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Selanjutnya, lalu pemahaman mengenai sistem hukum Eropa kontinental itu, sistem hukum Eropa kontinental berdasarkan hukum Romawi disebut juga sebagai sistem civil law. Sipil. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya Agung Kaisar Justinianus Corpus Iuris Civilis, tepatnya pada sekitar abad 5 antara tahun 527 sampai dengan 565 Masehi. Penyebaran di Eropa diadopsi oleh negara-negara Eropa kontinental dan koloni di masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, yang dilakukan oleh seorang kriminal bernama Roland DV Nur Hovifah. Loren meminta semuanya untuk tenang agar tak mengganggu ritual Meraga Sukma yang akan ia lakukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar. Yang pertama itu ada prinsip utama. Hukum memperoleh kekuatan mengikat melalui undang-undang dan sistematis dalam kodifikasi. Yang kedua, tujuan utama kepastian hukum. Selanjutnya, saat teknik Meraga Sukma berhasil, Loren langsung berjalan ke lantai. Selanjutnya, karakteristik Eropa kontinental. Yang pertama, adanya kodifikasi. Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang membentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sistem hukum yang terutama. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Orang yang melihat arwah adik Roland langsung mengikutinya. Sumber hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau TES. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan, custom yang telah hidup dalam masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Berdasarkan sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa kontinental penggolongannya ada dua, yaitu hukum publik dan hukum private. Cakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta mengatur kekuasaan dan wewenang serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik adalah yang pertama, hukum tata negara, yang kedua, hukum administrasi negara, yang ketiga, hukum pidana. Hukum private mencangkup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Termasuk dalam hukum private adalah yang pertama, hukum sivil, yang kedua, hukum dagang. Negara-negara mengatur sistem hukum Eropa kontinental. Yang
Prancis, kedua Inggris, ketiga Afrika Selatan, keempat Belgia, kelima Swedia, keenam Selandia Baru, ketujuh Rusia, dan kedelapan Belanda. Pulang sekolah, si ibu langsung membacoti Janet yang mendapat laporan dari sekolah jika Janet. Selanjutnya, Janet menjelaskan jika sistem hukum di negara-negara Eropa kontinental. Kelebihan sistem hukum Eropa kontinental: satu, tertulis dan terkodifikasi; kedua, kepastian hukum yang lebih menonjol; ketiga, sumber hukum, undang-undang; keempat, penggolongan yang jelas; kelima, adaptasi terhadap perkembangan masyarakat. Sistem hukum Sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi sehingga ketentuannya yang berlaku dengan mudah dan dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum. Kedua, prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental itu adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena mewujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang. Ketiga, sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang yang dibentuk oleh kekuasaan legislatif yang disahkan eksekutif. Keempat, adanya penggolongan sistem Eropa hukum kontinental dalam dua bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Yang kelima, adanya pembuatan undang-undang baru yang menyesuaikan perkembangan masyarakat. Keenam, penyelesaian sebuah perkara akan selalu berpegang teguh pada undang-undang, sehingga putusan-putusan diharapkan bersifat objektif. Kelemahan sistem hukum Eropa kontinental: satu, ketidakmampuan mengikuti perkembangan zaman; ketiga, keterbatasan peran hakim; ketiga, kekakuan sistem. Sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap perundang-undang yang sudah berlaku. Yang kedua, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.